Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah kita belajar tadi pagi nama Allah Al-Halim yang Maha Penyantun, pada kuliah duha ini kita sambung dengan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya, yaitu azab Allah menimpa semua jika maksiat tidak ditegur. Padahal sebenarnya dalam Islam seseorang tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Namun demikian, orang lain yang tidak berdosa pun akan ditimpa oleh Allah dengan musibah, bencana di dunia ini. Walaupun mereka tidak berbuat dosa. Kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya ialah karena dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Lalu orang-orang yang mengetahui bahwa itu adalah dosa enggan menegur. Tidak memberi nasihat. Walaupun mereka orang-orang yang saleh, tapi enggan berdakwah. Akhirnya mereka juga akan merasakan musibah tersebut. Demikian sekedar mukaddimah. Kalau ditanya, Pak Ustaz, adakah asasnya topik ini? Ada. Ayat Quran ada, hadis Nabi juga banyak. Jadi sesuai dengan topik, azab menimpa semua jika kemungkaran tidak ditegur. Kita bacakan hadis dulu. Qala Amru an Hushaim, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummu
an ya'ummahumullahu minhu bi'iqab. Rawahu Abu Dawud. Hadithun sahih. Terjemahan hadis. Telah berkata Amru daripada Husham, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kemaksiatan yang dilakukan oleh suatu kaum, kemudian sebahagian daripada mereka, kaum itu, mampu untuk mengubahnya, mampu untuk menegurnya, tetapi mereka tidak berbuat demikian. Mereka tak tegur. Padahal maksiat terjadi merata-rata. Yang tahu tak mau tegur. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan keseluruhan kaum tersebut dengan azab. Ya ummahum, Allah akan turunkan musibah secara am. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada bernasib demikian. Sebelum Ustaz masuk kepada pembahasan hadis tadi, pelajaran kita pada hari ini berdasarkan nota ya. 4 muka surat yang Ustaz sudah kirim dalam grup. Begitu juga dalam Facebook. Tak ada dalam buku. Bagus juga kita tahu sebagai mukaddimah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bersyukur. Mengapa kita umat akhir zaman wajib bersyukur? Sebab Allah telah memilih mereka menjadi umat yang terbaik berbanding umat-umat terdahulu. Walaupun mereka hidup pada akhir zaman, yaitu umat Muhammad, tapi justru mereka disebut oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Bila ditanya, adakah dalilnya Pak Ustaz menyebut hakikat itu? Ada. Ayat 110 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, hai umat Muhammad, adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Karena kamu amar ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu cegah orang daripada berbuat mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Ini ayatnya. Ayat 110 Ali Imran. Yang dimaksudkan dengan kuntum khaira ummatin, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。
Itu sebabnya Yahudi yang mendakwa mereka adalah the chosen one. Umat pilihan, umat yang terbaik. Kata para ulama tafsir dan ulama akidah, itu betul juga. Tapi kita kena ingat, di zaman itu, di zaman itu, Bani Israel adalah umat yang paling baik zaman dahulu. Betul? Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Tetapi untuk semua zaman tidak ada yang dapat menandingi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat ini. Itu sebabnya Allah gunakan istilah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan di atas muka bumi untuk manusia. Namun demikian kita mesti ingat. Namun demikian kita mesti ingat. Ayat di atas telah menetapkan. Ayat di atas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dengan syaratnya 3. Baru dikatakan kamu umat yang baik. Kamu mengajak manusia berbuat kebaikan. Kamu mencegah manusia daripada melakukan maksiat. Dan kamu beriman pada Allah. Itu syaratnya. Agar umat Muhammad menjadi umat pilihan dan terbaik jika memenuhi 3 syarat. Pertama, amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Kau mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Dan yang keempat, yang ketiga, kamu beriman kepada Allah. Yakni mentauhidkan Allah. Ayat ini juga memberi isyarat. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam ayat disebut lebih dahulu daripada beriman kepada Allah. Apa isyarat yang diberikan dalam ayat ini? Ia memberi isyarat seolah-olah keimanan seseorang tidak akan sempurna jika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak dihidupkan dalam masyarakat. Ustaz ulang sekali lagi. Syarat umat Muhammad menjadi umat pilihan, umat terbaik, 3. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Selagi yang 3 itu tidak dihidupkan, umat Muhammad tidak akan jadi umat yang baik. Itu syarat. Dari sisi lain pula, semua kita tahu iman pada Allah adalah perkara nomor 1. Tapi mengapa dalam hal ini Allah sebut dulu iman pada Allah itu yang ketiga? Diawali dengan amar ma'ruf nahi mungkar, baru beriman pada Allah. Ini memberi isyarat iman kepada Allah, mentauhidkan Allah tidak akan kesampaian bila tidak wujud amar ma'ruf nahi mungkar.
Sebabnya jangan dianggap ringan ya kerja dakwah. Jangan dianggap enteng kerja amar ma'ruf nahi mungkar yang dalam bahasa mudahnya dakwah. Sama ada mengajak kepada kebaikan atau mencegah daripada kemungkaran. Sebagaimana yang kita selalu sebut-sebut. Perkara utama dalam agama adalah mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasul. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Dan yang ketiga, ma'rifatul dinil Islami. Kita sebut, perkara yang paling disukai oleh Allah adalah mentauhidkan Allah. Cara ibadat yang paling betul ialah beribadat ikut cara Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai role model. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkar pula, jangan buat syirik. Syirik itu dosa yang paling besar. Syarat kedua, jadilah Nabi Muhammad ikut sunnah Nabi. Khasnya dalam bab ibadat. Siapa ibadat tidak ikut cara Nabi, namanya bid'ah, dan bid'ah amalnya ditolak. Semua itu disebut dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang dalam bahasa mudahnya dakwah. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, yang dulu kita tidak tahu itu syirik. Sekarang kita tahu. Karena kita mendengar, kita mau belajar. Kita tak tahu dulu itu bid'ah. Sekarang kita tahu. Betul tak semua itu adalah modal utama untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Sebabnya kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Ini dia sebagai mukaddimah. Jadi pemahaman terbalik dari ketetapan di atas. Amar ma'ruf, nahi mungkar sangat mustahab untuk mendapatkan iman terhadap Allah. Jadi pemahaman terbaliknya yang dalam istilah usul mafhum mukhalafah yang dapat diambil dari ayat di atas, umat ini tidak layak mendapat gelaran khaira ummatin. Umat ini tidak layak mendapat gelaran khaira ummatin. Umat yang terbaik, umat yang terpilih, jika tidak memiliki tiga sifat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, umat ini tidak akan mencapai derajat umat yang terbaik kalau tidak memiliki tiga sifat di atas. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Sama ada umat itu secara menyeluruh, atau umat itu dalam keluarga, atau yang dimaksudkan umat itu secara pribadi. Pribadi seseorang tidak akan menjadi pribadi yang terbaik kalau tidak dihidupkan dalam pribadi tersebut sifat amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Itu sebagai mukaddimah. Sekarang kita teruskan dengan syarah al-hadis.
Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Di antara bentuk kemungkaran atau kemaksiatan, Ustaz ulang sekali lagi, azab akan ditimpa secara umum, merata, menyeluruh jika kemaksiatan itu tidak ditegur, tidak dikritik, tidak dicegah. Itu topik kita. Sekarang timbul pertanyaan, apa makna kemungkaran, Pak Ustaz? Ini penjelasannya. Di antara bentuk kemungkaran atau kemaksiatan adalah kelalaian manusia terhadap kewajiban kepada Allah. Maksiat. Kita bacakan dulu, kemudian Ustaz jelaskan. Kita disibukkan dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan dunia. Sibuk. Busy. Kita berlomba-lomba mengejar harta, pangkat, kedudukan, sehingga melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Seperti salat 5 waktu, salat berjamaah bagi laki-laki dewasa, ke surau, ke masjid, puasa, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, membayar zakat, syukur nikmat, dan sebagainya. Kita lupa. Sebab kita terlalu kejar keduniaan. Kesenangan dan kenikmatan dunia telah membuat kita lalai dari kewajiban kita kepada Allah. Penjelasan. Pak Ustaz, bila kita tidak buat suruhan Allah itu mungkar juga ke? Ini persepsi yang perlu kita perbetulkan. Perlu diketahui oleh semua, yang namanya maksiat itu dalam Islam bukan terbatas melanggar larangan Allah. Allah larang berjudi, lalu berjudi, maksiat. Allah larang berzina, lalu berzina, maksiat. Allah larang minum arak, lalu minum arak, maksiat. Betul? Tapi membatasi maksiat, hanya melanggar larangan Allah, salah. Salah besar. Sebab dalam Islam juga adalah maksiat bila suruhan Allah tidak dibuat. Disuruh salat, tak salat. Disuruh puasa, tak puasa. Disuruh tutup aurat, tidak tutup aurat. Disuruh ihsan pada ibu bapa, tetapi durhaka pada mak bapak. Jangan kata itu tidak maksiat. Sekali lagi, maksiat bukan hanya terbatas melanggar larangan Allah, tapi juga adalah maksiat bila suruhan Allah tidak dibuat. Malah kata para ulama, dengar baik-baik. Kata para ulama, tidak buat suruhan Allah, dosanya lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Tidak salat, dosanya lebih besar daripada minum arak. Minum arak datangnya dalam bentuk larangan. Mendirikan salat datangnya dalam bentuk suruhan. Mereka mengambil kesimpulan ini dari dosa yang dilakukan oleh
Iblis dan Adam. Iblis mendapat suruhan daripada Allah agar sujud pada Adam. Itu suruhan. Usjudu li Adam. Semua sujud kecuali iblis. Maknanya iblis tidak buat apa yang Allah suruh. Terhadap larangan Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ini. Akhirnya Adam dan Hawa hampiri. Malah makan buahnya. Itu maknanya Adam dan Hawa melanggar larangan. Dosa siapa yang lebih besar? Jawabnya dosa iblis. Sebab kata para ulama, bila suruhan tidak dibuat, motifnya, pendorongnya adalah sombong. Sebagaimana motif iblis enggan sujud pada Adam. Allah sebut, aba wastakbara. Iblis enggan dan iblis takabur. Tapi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah bukan karena sombong, karena tertipu. Ditipu oleh iblis. Kesimpulan yang dapat diambil dari peristiwa itu, jika anak kita tidak salat, anak kita tidak tutup aurat, anak kita tidak berpuasa tanpa uzur, dosanya lebih besar daripada jika anak kita melanggar larangan-larangan Allah. Ustaz tidak katakan melanggar larangan Allah itu tidak dosa. Dosa. Sekarang yang kita ingin perkatakan mana yang lebih besar. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga. Oh, anak saya tidak begini, tidak begitu, tidak begitu, tidak begitu macam anak-anak yang lain. Jangan terlalu bangga. Andai kata pada masa yang sama anak kita juga tidak salat, tidak tutup aurat, tidak puasa. Bukan anak yang baik. Jadi berbalik kepada persoalan. Kemungkaran termasuk terhadap orang-orang yang tidak salat, terhadap orang yang tidak tutup aurat, terhadap itu juga adalah kemungkaran. Okey, kita teruskan. Di samping itu, perbuatan syirik, khurafat, takhayul dan ajaran sesat yang bertentangan dengan tauhid dan akidah Islam tumbuh subur dalam masyarakat. Itu juga adalah kemungkaran. Begitu pula amalan bid'ah dalam ibadat menjadi tradisi yang dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibiarkan saja. Bila ada orang yang menegur, dituduh bermacam-macam teguran. Bermacam-macam tuduhan. Apalah Ustaz itu? Tak ada lain, tak ada bukan. Sikit-sikit syirik, sikit-sedikit bid'ah. Kita dengar teguran atau komen seperti itu. Macam tak boleh ditegur. Jangan percaya ramalan bomo. Jangan buat tiarah, jangan buat tawasul bid'ai. Jangan buat ziarah kubur bid'iyah. Ziarah boleh, tapi ikut aturan-aturannya. Kita pula dituduh. Tak ada yang keluar dari ustaz itu kecuali syirik bid'ah. Syirik bid'ah. Khurafat, takhayul. Padahal itu berlaku dalam masyarakat. Kita yang tahu, kita tegur.
berbagai kriminal atau jenayah seperti pembunuhan, penganiayaan, penzinaan, perkosaan, pencurian, rasuah, minum minuman keras dan sebagainya banyak terjadi di mana-mana. Semua kita tahu. Itu semua adalah kemungkaran. Sama ada tidak buat suruhan Allah atau melanggar larangan-larangan Allah sebagaimana di atas, semua itu kemungkaran. Biar kita tahu dulu kedudukan kemungkaran. Krisis moral atau akhlak berupa perkataan dan perbuatan haram seperti menipu, riba, mengumpat, mencaci, menghina, memfitnah, mencuri, berzina, pacaran atau khalwat, berdua-duaan, laki-laki wanita yang bukan mahram, berjudi dan sebagainya merajalela dalam masyarakat. Muka surat yang ketiga, setiap Muslim wajib melaksanakan amar ma'ruf, menyeru berbuat baik, salatlah, tutup auratlah. Sebab itu tadi kemungkaran. Umat Islam juga wajib nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Berzina, berjudi, rasuah, semua itu kemungkaran. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, suruhan ini nih ada dalam firman Allah. Surat Ali Imran 104. Kalau tadi Ali Imran 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi. Nah, sekarang perintah daripada Allah terhadap umat akhir zaman. Apa kata Allah? Nih, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu, hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Tad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Macam mana caranya? Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Lalu apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang beruntung. Allah yang sebut. Hendaklah ada di antara kamu. Penjelasan. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirannya, ayat ini adalah, maksud ayat ini adalah mesti ada sekelompok dari umat ini yang melakukan tugas dakwah. Meskipun sebenarnya dakwah merupakan kewajiban bagi setiap individu, umat ini mesti ada umat yang bekerja sebagai pendakwah. Pada asalnya,
fardu kifayah. Namun demikian, setiap individu mesti berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar ketika membahas surat Wal Asri. Sesungguhnya seluruh jenis manusia innal insan dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman, beramal saleh dan menyampaikan kebenaran yaitu dakwah, dan mereka berdakwah dengan penuh kesabaran. Allah gunakan innal insan, bukan innal ustaza lafi khusrin. Maknanya setiap insan akan rugi. Walaupun mereka ada iman dan amalkan secara pribadi apa yang mereka imani, tapi enggan berdakwah, mereka masih tetap berada dalam kerugian. Kalau tidak ingin rugi, berdakwah sesuai dengan kemampuan. Ini ditambah pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran yang kita sebutkan tadi, sama ada melanggar larangan atau tidak buat suruhan, hendaklah dia robah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidahnya. Tak mampu dengan lidah, dengan hatinya. Dan cara yang terakhir itu selemah-lemah iman. Penjelasan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas. Ini bila kita combine ayat Quran dan hadis di atas, maka para ulama sepakat mengatakan, ijma' ulama, bahwa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar pada asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya wajib kifayah. Bila sebahagian telah melaksanakan, yang lain tidak berdosa. Siapa sebahagian itu? Para mufti, tuan qadhi, hakim mahkamah syar'iyah, para ustaz, para muballigh, para pendakwah. Bila mereka tegur yang lain-lain, orang awam tidak berdosa pada asalnya. Meskipun demikian, kewajiban ini boleh berubah menjadi fardu ain. Kewajiban tersebut, fardu kifayah, menjadi fardu ain atau wajib ain jika tidak ada yang melaksanakannya di satu masyarakat atau di satu kampung. Jadi fardu ain berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Karena semua ustaz-ustaz diam saja. Semua mufti-mufti diam saja. Ini yang boleh mengakibatkan musibah, bala datang daripada Allah untuk menyeluruh. Bila semua diam. Sebabnya dalam kehidupan berumah tangga, ayah dan ibu perlu sensitif. Bila anak tidak salat, anak bergaul bebas,
Orang tua tidak boleh diam. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya setiap individu berdosa jika dia melihat kemungkaran namun tidak mencegah dan melarangnya. Okey. Sampai kita ke lembaran yang terakhir. Setiap Muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebab ilmu setiap orang berbeza-beza. Oleh sebab itu, kewajiban berdakwah juga berbeza-beza. Sebagaimana Ustaz selalu sebut, mengapa dalam surat Wal Asri kewajiban berdakwah itu datangnya pada step yang ketiga. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Manusia baru bebas dari kerugian mesti ada iman dulu. Iman di sini maknanya ada ilmu dulu. Kemudian ilmunya itu, imannya itu diamalkannya secara pribadi. Itu sebabnya second step wa amilus salihat. Baru datang third step. Langkah ketiga, wa tawasaw bil haq. Mengapa wa tawasaw bil haq datang pada step yang ketiga? Ia memberi isyarat yang berdakwah ini mesti ada ilmu dulu, yaitu iman. Sudah ada iman, dia laksanakan dulu secara pribadi. Baru dia sebar-sebarkan kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan setiap insan mesti berdakwah sesuai dengan kemampuan. Bagi yang punya ilmu yang banyak, banyaklah tugasnya. Seperti para mufti. Yang diangkat menjadi mufti bukan sembarang orang. Tapi bila mufti yang banyak ilmu, diam saja, dia kena tanggung nanti di akhirat. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya tugas sebagai mufti, qadhi, menteri sebenarnya adalah amanah. Bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Amanah. Berat. Memikul. Tanggungjawabnya makin besar berbanding orang awam. Jika tak mampu melaksanakannya, jangan diterima. Kalau menerima, tanggungjawabnya besar. Lebih-lebih lagi bila kemungkaran yang berlaku, lalu lebih memilih untuk berdiam diri. Itu sebabnya ada ungkapan yang menyebut, bukan hadis Nabi, tapi ungkapan dari alim ulama. As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang membisu dalam perkara yang benar, dia adalah syaitan bisu. Syaitanul akhras. Orang yang tahu, tapi dia lebih memilih untuk selamat, tak mau tegur. Orang itu sebenarnya adalah syaitan bisu. Sudahlah syaitan bisu pula. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan hadis Nabi ya. Ini kata-kata para ulama. Nak menunjukkan betapa bahayanya orang yang tahu tapi tidak mau bercakap perkara yang sebenar.
Setiap Muslim wajib mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik dengan tangan, kuasa, power, atau lisan, maupun hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Seorang pemimpin wajib mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya. Itu maknanya dengan tangannya. Seorang ulama, cendekiawan, ustaz dan da'i wajib mencegah kemungkaran melalui khutbah, ceramah, dan pengajian serta pengajaran. Itu para ustaz. Begitu juga melalui lisan, baik berupa artikel maupun penulisan buku, tegur dalam tulisan. Bila tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka kewajiban seorang Muslim mencegahnya dengan hati. Mencegah dengan hati adalah upaya yang paling minima. Inilah tingkatan paling rendah dari iman seseorang. Membenci kemungkaran dengan hati. Tapi kata Nabi, orang tersebut masih ada iman, tapi imannya lemah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Mengabaikan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar sama saja dengan mengundang bencana atau azab Allah. Itu sebabnya sengaja Ustaz Etlik tulisan miring mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sama dengan mengundang musibah, azab dari Allah agar segera turun. Itu kesannya. Bila kita tak mau menegur maksiat yang berlaku. Jika kita hanya berdiam diri menyaksikan kemungkaran di sekitar kita, tanpa ada upaya pencegahan sesuai dengan kemampuan, maka Allah akan menimpakan bencana atau azabnya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Bencana atau azab itu datang tidak hanya menimpa para pelaku maksiat. Ini dia poin. Bencana maksiat, makna bencana musibah yang menimpa tidak hanya kepada pelaku maksiat. Orang yang tidak melakukan maksiat juga akan kena musibah tersebut. Sama ada gempa bumi atau penyakit menimpa keseluruhannya, termasuk orang yang tidak berbuat maksiat. Bila itu berlaku, Pak Ustaz? Bila ada orang yang tahu tak mau menegur maksiat yang berlaku. Bencana atau azab datang tidak hanya menimpa para pelaku maksiat saja, namun juga menimpa orang-orang yang saleh dalam suatu negeri tersebut. Karena sifat orang-orang saleh itu tak mau menegur. Ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Coba perhatikan ayatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khas menimpa orang yang berbuat zalim saja. Bertakwalah, takutlah kamu terhadap siksaan Allah yang Allah tidak turunkan kepada orang yang berbuat dosa saja. Maknanya, Allah akan timpakan ke atas semua. Tidak kepada yang buat dosa saja. Ketahuilah,
bahwasanya Allah maha keras siksaannya. Coba dengar apa komen orang yang paling pakar dalam tafsir, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk tidak membiarkan kemungkaran yang terjadi pada mereka. Jika tidak, maknanya kemungkaran berlaku tapi tidak juga ditegur, Allah akan menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebagaimana kata-kata istri Rasul bertanya kepada baginda yang bernama Zainab. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, apakah musibah juga akan menimpa ke atas orang-orang yang saleh yang ada dalam masyarakat itu? Kata Nabi, iya. Bila maksiat itu sudah merajalela, ternyata orang-orang saleh tidak mau menegur, maka musibah akan ditimpa oleh Allah secara menyeluruh untuk orang yang berbuat dosa dan orang yang tidak berbuat dosa. Karena yang tidak berbuat dosa itu enggan menegur kemungkaran yang berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, marilah kita tegur. Sebagai ketua rumah tangga, bila istri tidak tutup aurat, anak-anak gadis tidak tutup aurat, jangan diam. Begitu juga apabila mereka tidak salat, tidak puasa, jangan diam. Kemungkaran bukan terbatas kepada melanggar larangan Allah saja, tapi kemungkaran juga termasuk tidak buat apa yang Allah suruh. Malah kata para ulama, tidak buat suruhan Allah itu dosanya lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Wallahu a'lam. Berikut